Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vijen. Tema kita di minggu ini adalah Aku Sayang Saudaraku. Passwordnya adalah Aku sayang saudaraku dengan kasih Kristus. Aku bisa menyayanginya. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan lagi kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Berkati setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kau bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. I want to be your friend little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Baik adik-adik, engkau duduk kembali. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita katakan, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu biarlah selalu ada dalam hidup kami. Sehingga dalam hidup ini kami boleh saling mengasihi. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan.
kami juga mau belajar untuk mengasihi. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabar nih? Kita ketemu lagi ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang duduk yang nyaman ya. Sebelumnya kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang memiliki saudara? Iya, kakak atau adik? Ya? Oh, ternyata banyak yang memiliki saudara ya, memiliki kakak atau adik yang di rumah. Nah, pertanyaan kakak selanjutnya, siapa sih yang paling sering jadi teman bertengkarmu di rumah? Ayo. Nah, ternyata jawabannya saudaramu juga. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas soal saudara, kita lihat yuk, sebenarnya siapa sih saudara kita? Saudara adalah kakak atau adik kita yang dilahirkan oleh ibu kita. Mungkin di sini ada yang tidak punya saudara, tapi tidak apa-apa. Sepupu itu juga merupakan saudara kita. Nah, adik-adik, kata saudara itu artinya lebih dari teman loh. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya, saudara itu bisa disebut juga seseorang yang dekat dengan kita. Nah, kita lihat ya apa kata firman Tuhan tentang saudara. Di dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Firman Tuhan berkata, sebagai saudara kita tuh harus saling mengasihi dan saling menghormati. Tetapi pada prakteknya tidak gampang mengasihi saudara. Apalagi kalau saudara kita sedang menyebalkan dan melakukan hal yang tidak kita sukai. Tetapi, tahukah adik-adik, dengan memiliki saudara, kita tuh bisa belajar banyak hal loh yang berguna untuk kehidupan kita. Kakak baru ingat, kakak punya roti coklat pemberian dari salah satu murid kakak. Nih lihat, kakak mau makan nih. Lihat ini, kita bisa belajar berbagi loh dengan adanya saudara. Nih Kak, untuk Kak Anton. Nah, yang kedua, kita juga bisa belajar untuk berkorban. Pernah nggak kamu diminta oleh mamamu menyerahkan mungkin milik kamu yang paling kamu sayangi kepada adikmu? Mungkin bantal gulingmu, atau pakaianmu, atau apapun. Atau mungkin saat di supermarket, mamamu memberikan sesuatu kepada saudaramu, tetapi kamu tidak karena uang mama tidak cukup. Nah, itu namanya berkorban. Dengan berkorban, berarti kamu menjadi seorang pahlawan. Siapa di sini yang pernah menjadi pahlawan dalam keluarga? Wah, luar biasa. Kamu dan kita adalah pahlawan. Adik-adik, yang ketiga, dengan adanya saudara, kita bisa belajar memperhatikan orang lain. Lihat ini. Ketika kita memperhatikan diri kita sendiri dan
kita bisa belajar untuk memperhatikan orang lain. Seorang saudara itu harus memperhatikan, menolong, dan mengasihi saudaranya. Nah, dengan adanya saudara, kita bisa belajar untuk menerima dan mengampuni. Nah, ini gambar apa? Kakak mau cerita nih. Suatu hari, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Dan Tuhan Yesus berkata, 70 kali, 7 kali dalam sehari. Wow, itu berarti berapa kali pun saudara kita berbuat salah kepada kita, kita harus tetap mengampuni. Itu adalah perintah Tuhan. Jadi adik-adik, ingat ya poin ketiga tadi, dengan adanya saudara, kita bisa belajar untuk menerima dan mengampuni. Nah, bagaimana kita bisa menerima dan mengampuni saudara kita? Itu semua karena ada kasih Yesus di hatimu adik-adik. Yuk, kakak akan doakan adik-adik semua supaya adik-adik bisa mengasihi saudaramu dengan kasih Yesus. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami memiliki saudara, itu semua adalah kasih karunia-Mu. Karena dengan memiliki saudara, kami bisa belajar untuk berbagi, menerima, dan mengasihi saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Berikan kami hati yang penuh dengan kasih-Mu, supaya kami bisa mengasihi saudara kami dengan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita ada di Roma 12 ayat 10. Berbunyi seperti ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hafalin di rumah ya ayat hafalannya. Nah, ibadah kita telah selesai pada hari ini. Yuk, sekarang adik-adik kita mau doa berkat. Angkat tanganmu ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Nah adik-adik, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua. Dari saat ini sampai selama-lamanya, berkat ini diucapkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.